Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi yang dimana kita di sini disuruh untuk mencari domain dari suatu fungsi. Di sini kita sudah mengetahui soalnya, yaitu dari gx 2x min 1 per x kuadrat min 2x min 3. Carilah domain dari fungsi yang tertera di sini. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas ke soal ini, kita harus tahu dulu beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada fungsi. Fungsi itu dikatakan terdefinisi ketika kita mengetahui 5 syarat. 5 syarat. Maka fungsi itu akan terdefinisi atau 5 karakter. Nah, misalkan gx merupakan suatu fungsi dan hx juga merupakan suatu fungsi, misalkan dari a ke b atau c ke d dan fungsi c ke d. Nah, ini akan fungsi gx dan hx itu akan terdefinisi dalam kondisi tertentu ketika ada syaratnya. Yang pertama, misalkan ada kondisi ketika akar dari gx. Nah, ini gx itu akan terdefinisi ketika gx lebih besar sama dengan 0, karena gx ini gak boleh negatif. Kalau negatif nanti imajiner. Nah, ini ketika gx dalam kondisi seperti ini akan terdefinisi ketika gx-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, ada 1 per gx. Nah, fungsi ini akan terdefinisi ketika apa? Ketika gx tidak boleh sama dengan 0. Dan yang ketiga, ada 1 per akar dari gx. Ini juga sama akan terdefinisi ketika gx-nya lebih besar dari 0. Kenapa gak ada sama dengan? Karena 0 tidak boleh memenuhi fungsi ini, karena ada syarat yang ini. Kemudian yang keempat, kondisi keempat adalah logaritma dari gx. Ini juga sama akan terdefinisi ketika gx-nya lebih besar daripada 0. Kemudian yang terakhir, ada akar dari gx per hx. Ini semuanya dalam akar ya. Ini juga sama akan terdefinisi ketika gx per hx ini lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Ini kelima ini harus diketahui terlebih dahulu ketika kita ingin mengetahui apa? Domain. Untuk mencari domainnya di mana atau daerah asal dari suatu fungsi tentunya. Nah, kelima ini kita harus ketahui. Kemudian kita diberikan suatu soal yang seperti ini. Nah, ini tuh ibaratnya 1 per gx. Karena mengapa seperti ini? Karena kita tahu bahwa setiap persamaan 2x min 1 ini akan terdefinisi di semua bilangan. Ketika x-nya berapapun, x-nya merupakan elemen bilangan dari real. Ini akan terdefinisi semua. Kecuali ini, karena tadi ada suatu persyaratan yaitu 1 per gx. Nah, ketika gx-nya ada menjadi suatu penyebut dari suatu pecahan, maka ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, si gx-nya itu, atau jangan gx, kita ubah agar bisa membedakan, jangan gx. Nah,
bukan 1 per GX, kita tulis aja 1 per HX misalnya. HX. Nah, HX nya itu harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu. Atau kita bisa tulis juga x kuadrat min 2x min 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Atau x-nya harus berapa? Kita faktorkan. Seperti biasa, faktorkan. Ini x-nya, ini x-nya. Berapa kali berapa hasilnya adalah min 3. Atau berapa kali berapa hasilnya 3 ya, 1 dengan 3. Ketika dijumlah, bisa nggak menghasilkan 2 selisihnya? Bisa. Sehingga untuk menghasilkan min 3, karena ini min 2 berarti ini negatif, ini positif. Kita lihat di sini ini x, ini min 3x, hasilnya adalah min 2x. Seperti itu. Sehingga akar-akar dari persamaannya itu adalah x satunya adalah min 1, atau kita bisa carinya seperti ini, x plus 1 sama dengan 0 dan x sama dengan min 1. Ini untuk yang ini. Kemudian x2 nya adalah 3 ya, didapatnya dari x min 3 sama dengan 0 dan x nya sama dengan 3, sehingga x nya itu tidak boleh 1 dan tidak boleh 3. Nah, maka daerah asalnya atau domain kita tuliskan dengan simbol D. Daerah asalnya kita bisa tuliskan x merupakan elemen bilangan real. Di mana x ini akan terdefinisi ketika x tidak sama dengan min 1 dan x tidak sama dengan 3. Seperti itu. Ini adalah daerah asal atau domain untuk soal yang kayak gini. Kemudian ada lagi soal yang kayak gini. Fx sama dengan akar dari U. Ini akar dari semuanya. Kita ingat, kita tahu tadi ada fungsi yang kayak gini. Akar dari Gx per Hx. Keduanya di dalam akar. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah Gx per Hx ini harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan aja x kuadrat min 2x min 3 per x min 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan yang atas. Tadi kita udah dapat ya, faktornya itu apa? X min plus 1 dikali x min 3. Dan ininya adalah x min 1. Ini harus lebih besar dari 0. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau sudah seperti ini? Nah, setelah mendapatkan syarat seperti ini, maka di sini ada syarat juga bahwa x-nya itu tidak boleh 1, karena kita tahu bahwa 1 per gx yang tadi ya. Ini tuh gx-nya itu gak boleh sama dengan 0. Berarti x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Dan x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga ini untuk syarat yang pertama. Dan kita mencari syarat yang kedua, yaitu di pertidaksamaan pecahan ini. Nah, bagaimana cara mencari pertidaksamaan pecahan ini? Kita tahu bahwa di sini ada x1-nya adalah 1, min 1, x2-nya adalah 3 dan x3-nya adalah 1. Dengan x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Yang ini ya. Tapi kita tuliskan. Kemudian kita seperti biasa, seperti pertidaksamaan suatu fungsi, kita gambarkan suatu garis bilangan, kemudian angka-angka ini kita masukkan dari negatif 1, kemudian ini 1, ini 3, misalkan kayak gitu. Ini garis bilangan berapapun. Kita
uji coba, ambil titik sampel untuk menguji coba apakah fungsi ini akan lebih besar daripada 0. Kita coba di sini 0, 0 substitusi 0, ini 0, ini 0. Berarti 1 dikali negatif 3 itu adalah negatif 3. Dibagi negatif 1 berarti 3. Apakah 3 lebih besar dari 0? Ya tentu. Berarti ini bernilai positif. Kemudian kita ambil lagi di sini aja 2. 2 ditambah 1 3. Kemudian 2 dikurangi 3 negatif 1. 2 kali negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Kemudian ini 2 dikurangi 1 ya 1. Berarti negatif 3. Oh, berarti ini negatif. Berarti ini positif dan ini negatif. Seperti itu. Mudah untuk mencarinya. Berarti daerah asalnya mana? Ini dan ini. Daerah yang positif. Sehingga domain atau kita sebut dengan D itu adalah X, di mana domainnya itu X bilangan real. Lupa. X elemen bilangan real, di mana X di mana X-nya itu dari negatif 1 sampai 1. Tetapi tadi ada syarat bahwa tidak boleh X-nya itu tidak boleh 1. Sehingga ini negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Karena 1 tidak masuk ke X. Atau X lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 3. Ini adalah domainnya. Sekian untuk penjelasan dari fungsi dan mencari domain daerah asal dari suatu fungsi dan kelima syarat tadi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.